Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Duana beserta para pengurus, dan yang kami hormati Bapak RW kita Ustadz Haji Hariri beserta para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Ini tahun baru nampak sepi, apa masih pulang kampung? Ya, atau ngabisin duit recehnya? Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk bulan Sya'ban, ya, Rajab, kita sudah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita diberkahi di bulan Rajab dan diberkahi pula di bulan Sya'ban dan disampaikan dengan bulan Ramadan. Berkah itu artinya apa? Diberikan kebaikan yang banyak. Dan kalau sudah diberikan kebaikan yang banyak, kebaikannya itu terus tumbuh dalam kebaikan. Masya Allah. Artinya kita berharap di bulan Sya'ban ini kita mendapatkan banyak kebaikan yang terus bertumbuh, sehingga puncaknya kita bisa disampaikan dengan bulan Ramadan. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Qadar. Surat apa hadirin? Al-Qadar. Sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Alaq, ya kan? Sebelum surat Al-Alaq, surat At-Tin. Ya, surat apa hadirin? At-Tin. At-Tin itu berbicara tentang merawat kemuliaan manusia. Merawat apa hadirin? Kemuliaan. Masih ingat gak rumusnya apa? Nah, halo, masih bersama saya? Rumusnya KPP. Apa hadirin? K-nya itu kemuliaan mesti dijaga. Apa hadirin? Semua manusia itu ditakdirkan mulia, ya, maka kemuliaannya mesti dijaga. Dan pada ayat yang ke-5, ya, Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang ke-5 Allah berbicara tentang P. Apa P-nya? Penghancur kemuliaan manusia. Apa itu penghancur kemuliaan manusia?
ketika manusia lam yastakmil ma hasasna bihi minal mazaya fi ta'atina, ketika manusia tidak mempergunakan keistimewaan yang telah Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah. Jadi ketika manusia maksiat, saat itulah dia sedang menghancurkan kemuliaannya. Masya Allah. Sama seperti air ini hadirin, aslinya air ini warnanya apa? Yang bening dong, yang bener. Putih apa bening? Ya, jangan nyindir panitia dong ya. Ini bening. Bening ini akan terus terawat kalau dijaga. Tapi kalau nggak dijaga, kemasukan kopi. Oh iya, jadi hitam. Kemasukan kopi jadi apa? Hitam. Kemasukan sirup jadi apa? Iya, merah, kuning, anoda, ya kan? Begitupun juga manusia, pada awalnya semua manusia mulia, tapi hancur kemuliaannya lantaran dia bermaksiat kepada Allah. Selanjutnya P yang berikutnya KPP. P yang kedua, pengokoh kemuliaan atau penjaga kemuliaan manusia. Apa itu? Iman dan amal soleh. Jika iman kita rawat, lalu kemudian melahirkan amal soleh, kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada kemanusiaan, itu yang membuat kemuliaan kita terus terjaga. Baik, itu surat At-Tin. Setelah surat At-Tin, surat apa ya? Surat Al-Alaq. Surat Quran surat Al-Alaq itu judulnya Merancang Manusia Mulia. Apa hadirin? Merancang Manusia Mulia. Hadirin, merancang manusia mulia, masih ingat nggak rumusnya apa? MKTB. Ya, saya kasih hadiah 50 juta. Terima kasih. Ya, nggak dipotong pajak Pak, nggak usah. Udah, ya, nggak usah dipotong pajak. Dapat berapa Bu tadi Bu? 50 juta. Terima kasih. Cuman buntutnya beda harganya Pak, ya kan? Kalau saya bilang 50 juta rupiah, aduh, udah senyum pompa itu ya. Baik hadirin, MKTB, siapa yang ingin mulia dalam hidupnya, maka praktekkanlah yang pertama. M-nya apa? Mencintai ilmu dan pembelajaran. Jadilah pribadi yang mencintai ilmu dan terus belajar. Itu adalah jalan menuju kemuliaan hidup. Setelah itu, K-nya apa Bapak Ibu? Kembali kepada Allah. Yakini bahwa kita semuanya pasti akan apa? Kembali kepada Allah. Jika kita meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kita akan berkata, Allah ridho enggak nih? Kalau kita senantiasa berkata begitu, Allah ridho nggak nih saya kalau melakukan ini, insya Allah kemuliaan kita terjaga dengan baik dan kita kemudian dimuliakan oleh Allah. Begitu hadirin. Jadi M-nya mencintai ilmu dan pembelajaran. Setelah M apa K-nya? Kembali kepada Allah. Terus T-nya apa? Terlihat oleh Allah. Yakini hadirin, ya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia yang durhaka itu tahu bahwa sesungguhnya Allah melihatnya? Jadi hadirin, semua yang kita lakukan di muka bumi ini pasti T-nya apa? Terlihat oleh Allah. Itu sebabnya karena kita ini sedang proses kembali kepada Allah, dan setiap ucapan dan tindakan kita terlihat oleh Allah, maka jadikanlah sisa usia kita yang masih tersisa ini menjadi sajadah panjang untuk kita B-nya apa? Bersujud kepada Allah. Bersujud maksudnya kalau di masjid bersujud begini, tetapi makna luasnya tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah yang membuat diri kita mulia hadirin. Ya, la tuti'hu wasjud waqtarib.
Jangan ikuti orang yang sombong, tetapi tunduk patuhlah kepada Allah, bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Jadi hadirin, semua kita yang namanya bernyawa pasti akan kembali kepada siapa? Inna ila rabbika ruj'ah, kepada Allah lah kita akan kembali. Ini kita sedang perjalanan pulang Pak, menuju Allah lewat pintu kematian. Dan saat kita pulang ke hadirat Allah, mendekat pada pintu kematian, terlihat gak ucapan dan tindakan kita? Terlihat gak oleh Allah? Terlihat. Biar kata di rumah sendirian ibu masak jengkol, ya kan? Terus kemudian ibu berzikir subhanallah, subhanallah, sambil makan jengkol, goreng jengkol, hatinya berzikir. Allah tahu nggak bu? Terlihat nggak oleh Allah? Makanya jangan goreng jengkol sebel semuanya naik. Brengsek suami. Oh, brengsek suami. Oh, nggak pernah itu. Udah capek nih suste, anggaran gak dinaikin, semua barang naik. Aduh, kalau digundelin itu makanan kagak kurang barokahnya nanti. Tapi kalau subhanallah, ya Allah, mudah-mudahan suami sehat, kagak ngelirik-lirik sekretaris, ya Allah. Dan doa, ya Allah, kuatkan imannya, ya Allah, berkahi, ya Allah, segerakan naik pangkat, ya Allah, sehingga anggarannya juga naik, ya Allah, dengan pertolonganmu. Kan enak begitu bu, berpikir sambil senyum, awet muda. Ini sudah goreng tempe, ya maju dulu, awet tua. Baik hadirin, ya, ini rumus merancang manusia mulia. Apa rumusnya? MKTB. Sekarang masuk pada Quran surat Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya asyarf, kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Apa hadirin? Nah, saya kasih judul damai dan bahagia dengan 3 cahaya. Dengan apa hadirin? Siapa yang ingin damai dan bahagia, ya, maka milikilah 3 cahaya. Masya Allah. Jadi rumusnya apa hadirin? 3 cahaya. Baik, cahaya pertama cahaya Al-Quran. Cahaya apa Bapak Ibu? Cahaya kedua cahaya malam Lailatul Qadar. Apa yang kedua cahayanya? Cahaya malam Lailatul Qadar. Dan cahaya yang ketiga cahaya malaikat. Cahaya apa? Hadirin, siapa yang mendapatkan 3 cahaya ini, insya Allah hidupnya damai dan bahagia hingga ke surga Allah. Masya Allah. Tes dulu tes. Yang bisa jawab berarti dia nggak mikirin utang, ya. Masya Allah. Berapa cahaya Bapak Ibu? Yang pertama apa? Cahaya Al-Quran. Yang kedua cahaya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga cahaya malaikat. Lulus konten tapi nggak di wisuda. Di wisudanya nih kalau kuliah di masjid Pak RW, ya kan, nggak dibatasi waktu kecuali almarhum baru kuliah wisuda. Ya Masya Allah. Jadi hadirin, ini maksudnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap muslim itu wajib hukumnya nuntut ilmu Bapak Ibu. Nah ini kita nuntut ilmu sekarang dan nggak ada wisudanya. Wisudanya kapan RW? Ketika apa? Almarhum. Jadi titelnya almarhum. Tahu nggak artinya almarhum? Dari kata rahimah yarhamu. Almarhum itu artinya yang dicintai Allah. Gitu. Jadi kalau nggak sholat, ya kan, main begini melulu, ya kan, ekeng begini melulu, terus mati disebut apa? Dia nggak cocok. Almarhum itu artinya yang dicintai Allah. Mestinya apa? Nah, tapi itu doa Pak Ustaz, ya doa apa-apa, ya kan? Sholat kagak sholat, ya kan? Pas giliran nyari apa namanya, nyari duit dengan cara yang haram, makanannya hal-hal yang diharamkan. Masya Allah. Halo, masih bersama saya?
mati disebut apa? Oh, cocok orang? Ayo. Mesti nih. Kalau kita mau dapat gelar, ini titel mahal loh Pak. Almarhum, almarhumah itu dari kata rahima yarhamu. Ya, apa rahima yarhamu? Dicintai dan disayangi Allah. Berarti almarhum orang yang dicintai dan disayang oleh Allah. Masa kagak pernah sholat, ya kan? Sama suami istri nempelin melulu, masya Allah. Anak-anak dibiarin terlantar. Halo, ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak, masya Allah. Itu ada tanda-tanya gitu. Nah yang begini nih Pak, masya Allah. Tapi Pak Ustadz, biarin dah, mudah-mudahan ada amal keterimanya. Biar begitu tetap dipanggil almarhum, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, tapi itu doa. Semoga disayang oleh Allah. Gitu hadirin. Jangan pas pulang-pulang dari pengajian dia nggak sholat, jangan dipanggil almarhum. Lu siapa? Almarhum, almarhum yang dilaknat oleh Allah. Boleh. Tetap dipanggil apa? Berdoa mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat. Begitu hadirin. Oke, 3 apa tadi? Cahaya. Ya, baik. Surat ini berbicara awal turunnya Al-Quran, surat Al-Qadar ya. Berbicara tentang keutamaan malam Qadar. Ya, malam itu artinya dalam bahasa Arab Lailah. Berarti kalau malam Lailatul Qadar berarti malamnya 2 kali tuh Pak. Malam-malam Qadar. Laila apa artinya? Malam. Iya. Berarti itu orang Madura berarti. Malam tadi. Madura kan nak-anak itu anak-anak ya kan. Ya. Malam-malam tadi. Nah, ini. Sate. Aduh, enak tuh makan sate. Ini dingin-dingin begini enak tuh saja makan sate. Baik hadirin. Bicara tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian surat ini berbicara dampak getaran cahaya kemuliaan terhadap jiwa manusia. 3 cahaya itu apa dampaknya pada diri kita? Mari kita lihat. Tapi sebelum kita membahas satu persatu dari 3 cahaya itu, agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran surat Al-Qadar. Apa artinya Al-Qadar? Kemuliaan. Ya. Mari kita baca sama-sama. Saya terlebih dahulu, lalu setelah itu Bapak Ibu mengikutinya ya. Insya Allah yang ngikutin setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Bayangkan jika 1 kebaikan dinominalkan menjadi 1 juta. Kira-kira semangat nggak ngajinya? Semangat. Pulang-pulang bawa berapa juta itu? Masya Allah. 1 huruf aja 10 juta. Ini berapa huruf udah di sini? Baik hadirin, diikuti setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik
Hadirin, kita mulai dari yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini tafsirnya, nahnu kami, kata Allah, anzalna telah menurunkan hadzal Qur'anul mu'jiz, Al-Quran yang hebat ini, yang tidak ada tandingannya. Mu'jiz itu Pak, siapapun yang berhadapan dengan Al-Quran selalu kalah. Kalau ajizun, orang yang lemah. Kalau mu'jiz, yang melemahkan. Kira-kira begitu. Berarti Al-Quran ini tidak ada tandingan Pak. Sing ada lawan, kata orang Jawanya, sing ada lawan, ya kan? Itu sebabnya dari Rasulullah hidup sampai sekarang Al-Quran menantang. Hei manusia, kumpulkan kalian jin dan manusia untuk membuat satu surat yang seperti Al-Quran. Kalau tidak 30 juz gak bisa, satu surat aja. Sampai sekarang hadirin, tantangan itu tidak bisa diladeni oleh manusia. Ini sebagai bukti yang sangat otentik, bukti yang sangat aksiomatik bahwa Al-Quran itu memang benar yang datangnya dari Allah. Kagak tertandingi Pak. Maka di sini disebut nahnu anzalna hadzal Qur'an, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran al-mu'jiz yang hebat ini fi lailatul qadri, pada malam yang penuh kemuliaan, wasyarfi, dan penuh kemuliaan. Qala al-mufassirun, berkata para ulama tafsir, summiyat lailatul qadri, malam itu disebut dengan malam kemuliaan, li'adhamiha, karena keagungannya malam itu, wa qadariha, karena kemuliaannya, wa syarfiha, dan karena kemuliaannya. Jadi malam itu Bapak Ibu menjadi mulia, menjadi agung lantaran turun Al-Quran itu. Malamnya sama, jamnya sama, ya kan? Tapi apa yang membedakan? Karena diturunkan apa hadirin? Sama begini Pak, ya. Sama-sama manusia, ya. Ada dua orang, satu manusia. Yang satu hafal Quran, ganteng, kaya. Yang satu susah dibilang ganteng, ya kan? Halo? Terus kemudian agak sholat juga, ya kan? Terus agak pinter. Kira-kira kalau diambil menantu yang mana nih Bu? Yang pertama atau yang kedua Bu? Oh, tahu juga ini, Masya Allah. Halo Mas Eko. Siap. Iya. Itu hadir. Sama-sama manusia, tapi yang satu dihiasi dengan akhlak yang mulia, naik derajatnya. Sama-sama malam, tapi malam itu turun Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Maka bobot malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi hadirin, sama-sama malam, tapi dia punya kemuliaan karena ada nilainya. Begitu hadirin. Makanya nih, sama-sama orang tua, tapi satu nih ilmunya luas, akhlaknya mulia. Yang satu agak punya ilmu, tetapi melulu. Kira-kira di masyarakat yang moncer yang mana nih Pak? Yang pertama atau yang kedua? Biar dia tinggalnya di rumah sederhana, ya. Kira-kira banyak nggak tamunya Pak? Kenapa? Ingin menimba ilmu. Tapi yang kedua nih, biar rumahnya kayak istananya, lalu dia Masya Allah akhlaknya jelek, ya kan? Terus kemudian ketahuan suka merampok dan seterusnya, saya yakin nggak akan ada tamunya Pak di situ. Baik ya. Jadi malam itu hadirin menjadi malam yang penuh dengan keagungan karena turun apa? Saya bacakan lanjutannya. Wal muradu bi inzalil Qur'an, yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an, inzaluhu minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, yaitu turunnya Al-Qur'an dari lauhil mahfuz menuju langit dunia, ya. Langit dunia disebut juga dengan Baitul Izzah. Jadi dari lauhil mahfuz Pak turun ke langit dunia, ya. Dari langit dunia thumma nazala bihi Jibril ilal ard. Kemudian dari langit dunia itu
dibawa oleh malaikat Jibril Al-Quran itu ke bumi fi muddati 23 sanatan, dalam kurun waktu 23 tahun lamanya. Begitu Pak. Jadi Quran itu Pak 30 juz langsung turun pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tapi dari langit dunia kemana? Ke Rasulullah itu butuh waktu berapa tahun? 23 tahun. Apa maknanya? Kenapa 23 tahun? Apakah Allah tidak mampu menurunkan Al-Quran 30 juz kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi Muhammad dibikin hafal 30 juz? Mampu kira-kira Allah? Mampu. Kenapa tidak dilakukan begitu? Allah sedang ngajarin kita, hai manusia, engkau untuk menguasai sesuatu yang mulia butuh waktu dan butuh proses. Persis ibu kalau mau bikin kebuli langsung jadi kebuli, jadi itu kira-kira enggak. Ngapain dulu coba? Beli nasinya biryani, ya Pak? Berasa apa Bu? Biryani, terus apa lagi? Beli nasinya, terus beli bumbunya, beli dagingnya. Butuh waktu nggak kira-kira Bu? Justru proses membuatnya itulah yang membuat kita nikmat. Begitu hadirin. Betul? Saya ini apa ini Bang? Kata cara minum kalau ada gelasnya ini begini katanya, ya kan? Ini elegan. Ya. Siapa tahu bapak-bapak diundang di istana ya? Istana rumah kita. Itu sahabat sih. Nah hadirin, nikmatnya kopi teh ini kira-kira nikmatnya nih saat masuk ke perut atau saat di kerongkongan. Nah di kerongkongan ini kan proses masuk kan. Jadi nikmatnya segala sesuatu di muka bumi ini ketika kita menikmati prosesnya Pak. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Saya ingin buktikan nih bahwa nikmatnya ada pada prosesnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Benar. Nikmatnya di mana? Di kerong. Saya ulangi lagi deh. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, kalau minum itu bikin 2 kali tegukan atau tadi berapa tegukan? Alhamdulillah, berarti kamu perhatikan. Berarti kurang 1 loh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya bikin konten terakhir yang paling baru itu tersenyumlah. Orang yang tersenyum itu tidak kelihatan kalau nggak punya duit, betul nggak Pak? Orang yang tersenyum itu tidak kelihatan kalau dia punya masalah. Ya, kalau disapa Pak, gimana kabarnya? Orang nggak tahu kalau dia baru selesai dimarahin bininya. Tapi orang yang cemberut itu Pak, kemana-mana cemberut, kelihatan gak punya uang, betul nggak Pak? Walaupun uangnya banyak, betul nggak Pak RW? Apalagi Pak RW kemana-mana senyum aja Pak RW. Masya Allah. Biar kasnya kosong senyum aja. Masya Allah. Halo Pak, masih bersama saya? Tapi syaratnya senyumnya ada lawannya. Kalau sama tembok, aduh bahaya itu, ya. Baik hadirin, saya lanjutkan. Kama qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu ulama besar di kalangan sahabat. Anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, sekaligus. Jadi 30 juz sekaligus. Minal Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah minas sama'id dunya. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitil Izzah, rumah kemuliaan, minas sama'id dunya, di langit dunia. Jadi langit dunia namanya Baitul Izzah. Bait itu rumah, Izzah itu kemuliaan, ya. Tsumma nazala mufassalan, kemudian Al-Qur'an itu turun secara perlahan-lahan bihasbil waqa'i, sesuai dengan peristiwa yang dihadapi Rasulullah. Jadi Rasulullah dihina, dicaci, turun Quran yang menenangkan Nabi Muhammad. Apa?
surat Ad-Duha. Setelah itu surat Al-Insyirah. Begitu hadirin. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Iya. Nabi diangkat, ya peristiwanya itu turun Quran surat Al-Alaq. Gitu hadirin, ya. Nabi Muhammad menang dalam perang Badar misalnya kan, apa kata Allah? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar wahai Nabi Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar. Artinya apa? Kemenangan itu datangnya dari aku, bukan dari engkau. Masya Allah. Artinya apa? Tetaplah tawadhu walaupun kita menang. Dalam konteks kita, tetaplah kita tawadhu, tetap kita familiar dengan orang di mana kita tinggal, walaupun pangkat kita tinggi, nama kita masyhur, pengaruh kita luar biasa, tetaplah cair dengan masyarakat. Itu keren. Begitu. Kenapa? Sebab kemasyhuran, kekayaan, itu semuanya hanya titipan dari Allah. Betul tidak? Iya. Pak, Bapak bisa bayangkan nggak tuh, punya rumah gede, masyhur, tiba-tiba banjir bandang datang, rumahnya terkubur, mobilnya hilang, sawahnya hilang, seketika jatuh miskin, rekening kata ada fungsi lagi. Ya Allah, hanya menerima bantuan dari orang-orang itu. Bagi Allah mudah mengambil semua. Bahkan kita tidak bisa menikmati semua kekayaan dan kemasyhuran kita saat pinjaman nyawa dicabut oleh Allah. Selesai. Kehebatan kita diganti orang. Masya Allah, hadirin. Nah, itu penting ya. Baik. Jadi Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah. Makanya saya kalau ada yang kajian di samping tafsir itu Pak RW, perlu kita belajar tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah. Itu hadirin. Sebab ketika Rasulullah berdakwah, kenapa Al-Quran turun 23 tahun? Karena Rasulullah berdakwahnya 23 tahun Pak. Saat ada kemenangan, Allah turunkan Al-Quran. Contoh, Fathu Makkah. Laqad inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada wahai Nabi Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Quran surat Al-Fat. Nah, ayat ini surat itu turun Pak 2 tahun sebelum peristiwanya. Surat itu turun pada 6 Hijriah, sementara Fathu Makkah terjadi pada 8 Hijriah. Nah, ini penting hadirin. Masya Allah. Jadi, pengatur Al-Quran turunnya di sini nih, peristiwanya begini. Nah, itu ada namanya sirah nabawiyah. Nah, ada bukunya bisa dibaca yang saya rekomendasikan, misalnya seorang ulama yang juga digandrungi, ulama Syria, namanya Syekh Dr. Ramadan Al-Buti. Itu juga digandrungi oleh ulama-ulama Indonesia. Dia menulis fikih sirah. Ya. Bukunya segini Pak. Ya, harganya sekitar 100 ribuan ya. Yang asli ya. Ada juga yang asli paling 25.000 ya, tapi kagak bagus itu ya. Baik hadirin, saya lanjutkan. Nah, inilah cahaya Al-Quran Pak. Jadi satu malam turun Al-Quran sekaligus, maka bobotnya malam itu setara dengan apa tadi? 1000 bulan. Kok begitu Pak Ustaz? Saya akan kasih contoh nih Pak. Kan malam sama? Iya sama. Tapi begini hadirin, ini tentang waktu ya. Bapak Ibu, Indonesia bayangkan masuk final Piala Dunia. Bayangkan aja dulu ini kan. Masuk apa hadirin? Kebayang nggak kira-kira? Kebayangin aja nggak bisa, bagaimana jadi gitu. Nek, bayangkan aja ya, Indonesia melawan siapa yang masuk biasanya? Piala Dunia. Oh, Vietnam kecil ya, Masya Allah. Apa Pak? Piala Dunia Jepang lewat ya, Masya Allah.
Argentina lah, ya Argentina, ya kan. Di situ ada, ya kan, Argentina dulu kan pernah tahu di Meksiko itu tahun 1986 waktu Maradona. Nah, kayak gitu. Atau Prancis, di situ ada Zinedine Zidane. Itu nama aslinya bukan Zinedine Zidane, Zainuddin Zidane. Cuma lidahnya orang Prancis nggak pernah makan jengkol ya, aja susah ngomong begitu. Zinedine Zidane, orang Indonesia yang ngomongnya begitu. Zinedine Zidane, bukan po, Zainuddin Zidane. Kira-kira begini. Piala dunia di GBK, keren. Kira-kira banyak ada tak Indonesia Pak? Indonesia melawan Prancis, Masya Allah. Udah Indonesia menang tipis Pak, 1-0 sama Prancis. 5 menit terakhir nih, kira-kira untuk Indonesia yang menang perasaannya lama atau cepat? Lama atau cepat? Lama, soalnya kan. Tapi untuk Prancis perasaannya, apalagi ini tim underdog ya kan, Indonesia baru masuk masa mau menang gitu kan, tiba-tiba kalah 1-0 Pak, ya kan. 5 menit terakhir kira-kira perasaan pemain Prancis gimana Pak? Cepat atau lama? Loh, pertanyaan saya, 5 menit itu sama-sama 5 menit Kak, satu dirasakan cepat, satu dirasakan lama. Kenapa coba? Kenapa coba? Karena ada nilai tadi itu, ya kan. Indonesia ingin mempertahankan nilai satunya, ya kan, dan Prancis ingin mengejar nilai 1. Itu yang membuat berbeda hadir. Karena nilai. Kenapa? Yes. Satu malam ini dibanding dengan malam-malam yang lainnya, jamnya sama, gelapnya sama. Halo, masih bersama saya? Tapi ada nilai saat itu, peristiwa turunnya Al-Quran sekaligus itu nilai cahaya Al-Quran hadirin. Masya Allah. Itu sebabnya karena ada nilai cahaya Al-Quran yang turun, dia lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan bulannya, bulan Ramadan, khairus syuhur, menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Unzila fihil Quran, karena diturunkan Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril yang membawa wahyu, dia menjadi pemimpinnya para malaikat. Dan Nabi Muhammad yang mendapatkan Al-Quran datangnya dari Allah, maka Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Dan umat Nabi Muhammad yang dididik dengan Al-Quran, dia mengikuti petunjuk Allah dengan Al-Quran. Apa Allah katakan? Padahal sebelumnya dia adalah umat yang jahiliyah, fi dhalalin mubin. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin, sekarang engkau menjadi umat yang terbest. Begitu hadirin. Inilah pentingnya Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan mukjizat Allah nomor 1 yang diturunkan kepada para nabinya, kepada para rasulnya, ranking 1 adalah Al-Quran. Ranking 2 Isra dan Mi'raj. Dua-duanya diberikan kepada Rasulullah. Misalnya mukjizatnya Nabi Musa, tongkat. Nabi Musa selesai, tongkatnya selesai. Tapi Al-Quran, mukjizat Rasulullah wafat, tapi sampai detik ini Al-Quran menjadi cahaya kehidupan. Masya Allah. Jutaan buku berbicara tentang Al-Quran. Penemuan demi penemuan baru ditemukan oleh para ilmuwan lewat inspirasi Al-Quran. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Tapi sayangnya mutiara yang indah ini seringkali dicampakkan oleh umatnya sendiri. Pas ditanya di rumah ada Al-Quran, ada Pak Ustaz, 1 atau 2? Banyak, masih bagus, udah bagus. Orang sampulnya belum dicopot. Itu namanya belum dibaca, Pak. Ya Allah. Hadirin, ayo, siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, baca Quran tiap hari. Ojo lagi baca Quran. Coba aja baca Quran tiap hari. Habis sholat subuh 1 lembar, habis sholat duhur 1 lembar,
Habis sholat asar 1 lembar, maghrib 1 lembar, 1 lembar aja, gak usah banyak-banyak, berarti sehari 5 lembar, setengah juz. Kalau rajin insya Allah barokah. Ini hadir pas giliran mau mati baca Yasin, pas waktu hidup nggak pernah baca Yasin. Iya loh, saya nggak nyindir, inggung dikit. Kalau banyak yang masih beneran gak enak kan. Hadirin ayo ya, makanya hadirin sampai Rasulullah berkata iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah. Bacalah Al-Qur'an sebab Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yeah. Nah, Profesor Dr. Dasuki, ini seorang ulama dari Mesir, mengatakan jika di akhirat saja dia memberikan manfaat, memberikan syafaat, terlebih Al-Quran di dunia akan memberikan syafaat, Pak. Masya Allah. Apa syafaatnya itu, Pak? Hati jadi tenang. Al-Quran itu seperti cahaya, Pak. Nama lain dari Al-Quran adalah nur. Cahaya yang menerangi hati, cahaya yang menerangi pikiran, cahaya yang menerangi akhlak kita. Insya Allah jadi mulia. Inilah Rasulullah dipuji karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Akhlaknya Rasulullah apa? Sampai dipuji oleh Allah seperti itu. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Allah ya. Bu, tahu nggak akhlak Al-Quran itu begini? Bangunin suami, papa bangun. Bangunin lagi, papa bangun. Papa bangun. Kenapa si istri tetap seperti itu? Karena dia tidak melihat dengan kacamata fisik, tetapi melihat dengan kacamata iman yang disinari dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Saat dia membangunkan sekali, itu pasti ditatap oleh Allah. Bayangkan kalau sekali bangun ya 10 juta turun dari langit. Ya bangun ya, yang kedua 10 juta lagi. Berapa juta sudah? Pak bangun Pak, 10 juta lagi 30 juta. Bayangkan Bu, kalau begitu tuh Bu, kalau pahala membangunkan suami itu dikonkretkan oleh Allah, kira-kira bikin suaminya cepat bangun atau lama kira-kira Bu? Itu dia, mata itu enggak nih, Masya Allah. Itu Pak, itulah kacamata iman, itulah cahaya Al-Quran. Sehingga Pak kalau melihat orang nih, Bang ayo sholat, lu duluan, di hatinya, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Kagak sehat, brengsek Bu, setan lu. Itu kalau yang bilang begitu tuh bukan kacamata iman, bukan. Itu kacamata matematik manusia. Kalau kita, Bang, sholat yuk, lu ngajak-ngajak kayak Nabi aja, lu apa sendiri berangkat? Sorry Bang ya, besok lagi saya ajak. Begitu kalau kacamata iman. Itu ada. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tahu ketika ngajak, Bang, sholat yuk, itu pahalanya langsung Pajero betul. Pajero. Mau nggak kira-kira begitu? Coba kalau setiap kita ngajak orang, Pajero langsung nongkrong di rumah kita. Mau nggak ngajakinnya? Untung Pajeronya dibikin abstrak oleh Allah. Coba kalau konkret, potong di mana? Pak RW ngajak, semuanya yuk sholat, 100 orang, 100 Pajero Pak RW. Susah. Halo, masih bersama saya? Untung pahalanya disembunyiin sama Allah. Tapi pahala itu gak bakalan kemana Pak? Bakalan menjadi teman abadi di alam kubur. Ingat loh Pak, kita hidup di alam kubur jauh lebih panjang dari usia kita di dunia. Nabi usianya 63 tahun, tapi nungguin kiamat sudah 1400 tahun lebih Rasulullah ada di alam kubur. Nah itu temannya adalah kebaikan-kebaikan kita yang dari Pajero itu Pak, yang dibikin abstrak, yang 10 juta. Makanya kalau bagian suami, ayah bangun, tar dulu, ayah bangun. Nah itu dong, bisa nggak gitu? Ayah bangun, apa sih? Dasar. Nah, udah, sewot dia. Bu, ibu kalau semakin sewot, insya Allah berbuah. Baik hadirin, ini baru cahaya pertama saya bahas, ya. Insya Allah karena ini bulan Rajab, ya.
Insya Allah 2 pekan lagi saya akan membahas mengenai cahaya Lailatul Qadar. Kenapa cahaya Lailatul Qadar itu hadirin? Sebab Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa rahasianya? Mau tahu jawabannya? Simak penuturannya setelah 2 pekan dari sekarang. Lebih terjinjung. Begitu dong. Ini namanya juga serial. Emang cuma sinetron yang ada serialnya. Ini ilmu mesti datang bukan depan ya. 2 pekan lagi datang ya. Mudah-mudahan ditakdirkan bisa hadir. Baik, hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.